Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua mengenai pengalaman aku saat hamil anak laki-laki dan perempuan. Nah, bedanya tuh apa ya kehamilan anak laki-laki dan di kehamilan anak perempuan? Semua ceritanya aku rangkum dalam cerita Bunda. Jadi waktu aku hamil pertama itu anakku tuh laki-laki, dan setelah aku melahirkan gitu kan anak laki-laki, nggak lama kemudian aku hamil lagi, dan kehamilan kedua ini tuh ternyata anaknya perempuan. Dan di kehamilan pertama dan kedua itu tuh ternyata ada ciri-ciri yang berbeda ya teman-teman ya, antara kehamilan anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, kira-kira apa aja sih di sini aku bakal share. Yang pertama nih teman-teman, dari bentuk perut. Jadi waktu aku hamil anak pertama ya, anak yang laki-laki hamis, itu tuh perutnya tuh lancip gitu ya, cenderung lancip. Aku nggak tahu sih kenapa itu perutnya lancip gitu ya. Dan pas anak kedua nih aku ngerasa beda perutnya, ternyata perutnya tuh lebih bulat gitu ya. Dan ternyata itu kata orang sih memang seperti itu, kalau anak laki-laki tuh perutnya memang cenderung lancip ke depan, tapi kalau misalnya anak perempuan itu perutnya tuh cenderung bulat. Yang kedua, dari bentuk pusar. Nah, teman-teman perhatiin deh bentuk pusar teman-teman. Kalau misalnya udah masuk trimester 2 ataupun trimester 3, biasanya kalau anak laki-laki itu tuh pusarnya keluar. Jadi kayak pusarnya bodong katanya kayak gitu. Dan ketika aku hamil anak kedua nih yang perempuan, itu pusarnya nggak bodong, pusarnya tetap di dalam gitu loh teman-teman. Jadi itu tuh ya memang beda gitu ya, dan teman-teman nanti bisa rasain sendiri deh kalau misalnya teman-teman yang lagi hamil kayak gitu juga atau enggak. Yang ketiga nih teman-teman, dari gerakan janin ya. Kalau gerakan janin ini tuh kalau yang cowok nih biasanya tendangannya tuh lebih keras ya, tendangannya lebih keras dia, apalagi kalau misalnya malam hari ini lagi tidur, lagi rebahan, nendangnya tuh lebih keras. Nah, kalau anak cewek itu nendangnya tuh secara perlahan teman-teman, tapi tetap kerasa kok, cuman dia nendangnya tuh lebih lembut gitu loh, lebih lembut, dan iramanya juga lebih lambat ya, menurut aku nggak sekeras yang cowok. Nah, kalau dari posisi janin nih teman-teman, aku nggak ngalamin perbedaan sih ya, letak janinnya tuh kayaknya pas dia nendang tuh adanya sama-sama di sebelah kanan. Jadi kalau kata orang, pas aku baca-baca gitu kan di internet atau di YouTube yang lain gitu kan, YouTuber yang lain, aku baca kalau posisi janin kalau yang cewek itu katanya biasanya dia ada di sebelah kiri, tapi kalau yang cowok itu ada di sebelah kanan kayak gitu. Dan aku nggak ngerasain hal itu ya kalau pas hamil anak pertama dan kedua. Yang keempat, dari hitung detak jantung ya. Kalau anak cewek biasanya detak jantungnya tuh di kisaran 150, tapi kalau anak cowok biasanya lebih rendah di kisaran 140. Yang kelima, warna kulit perut nih. Biasanya kalau anak laki-laki tuh kulit perutnya tuh jelek banget. Aku waktu itu sampai kok aneh ya kulit perut aku gini ya. Jadi kulitnya tuh hitam ya, jadi lebih gelap kulitnya. Terus ya gitu, sampai suami aku tuh bilang kok ini jelek banget ya perutnya gitu ya. Sedangkan ketika hamil anak perempuan ini tuh perutnya benar-benar bersih teman-teman ya, kulitnya bersih, putih, bagus gitu ya. Beda sama hamilan anak pertama yang laki-laki. Selain dari warna kulit juga nih, dari linea nigra atau garis hitam yang ada di perut nih. Kalau misalnya pas hamil anak laki-laki dulu tuh garis hitamnya tuh bener-bener yang gelap banget loh teman-teman ya, dari atas, dari pas pusar kita sampai ke bawah tuh bener-bener gelap, bener-bener hitam gitu ya. Sedangkan pas hamil anak perempuan ini tuh ada linea nigranya, cuman tipis aja gitu, jadi bener-bener nggak hitam, tapi ya ada sedikit aja garis, tapi nggak hitam ya, dia cuman samar-samar aja, coklat samar-samar, jadi nggak sehitam yang pas dari hamil anak pertama. Yang selanjutnya nih teman-teman, dari kulit wajah ya. Jadi kulit wajah itu pas hamil laki-laki tuh kelihatannya lebih glowing ya, tapi kalau yang perempuan tuh lebih kusam ya kelihatannya. Nggak tahu kenapa ya, aku padahal pas hamil anak perempuan ini tuh nggak pernah kemana-mana, di rumah aja ya, tapi kulit aku tuh malah kusam gitu kan. Beda pas aku waktu hamil pertama itu kan aku
aktivitas keluar ya, aku sambil kuliah gitu kan, tiap hari keluar, tapi kulit aku tuh malah glowing gitu loh, malah bagus. Ini anehnya nih ya, gak tahu kenapa. Selanjutnya dari aroma penciuman ya teman-teman. Nah pas dari hamil pertama nih yang anak laki-laki itu tuh ya penciumannya sensitif, tapi tuh aku nggak sama sekali nggak mual-mual gitu kan, ya biasa aja gitu kan. Beda sama pas hamil anak perempuan, ini tuh aku bener-bener sensitif aroma penciumannya. Bahkan kalau anak aku pup dari jarak 3 meter juga aku udah bisa nyium. Terus aku gak bisa nyium bau-bau masakan gitu kan, bau-bau minyak yang udah dimasak gitu kan. Jadi kayak misalnya goreng bala-bala nih, terus abis goreng bala-bala tuh kayaknya pusing banget, jadi nggak bisa nyium minyak tuh kayaknya bener-bener bau gitu loh. Terus kayak goreng telur, apalagi ya kalau ada yang goreng telur nih di rumah, terus itu tuh benar-benar pusing dan bikin enek gitu. Dan apapun yang dimasak itu jadi nggak nafsu makan karena emang nyiumnya aja tuh udah bau, benar-benar bau masakan tuh gitu, benar-benar sensitif. Oh ternyata sensitif ini ya gitu kan. Jadi dulu tuh aku berpikir kayaknya lebay banget gitu ya ibu-ibu yang katanya mabok-mabok gitu kan, yang mual-mual kalau nyium sesuatu, dan ternyata itu tuh nggak lebay, itu tuh memang kejadian bener di aku gitu kan. Aku benar-benar mengalami hal itu, mengalami hal-hal yang sebelumnya belum pernah terjadi sama aku, kayak cium bau masakan tuh benar-benar bau yang benar-benar bikin mual. Selanjutnya nih dari tingkat porsi makan ya teman-teman ya. Karena aku mual-mual pas kehamilan anak perempuan, jadi untuk perempuan sendiri pas hamil anak perempuan itu tuh porsi makannya jadi cenderung sedikit. Beda pas hamil anak laki-laki di trimester 1 itu tuh ya makannya biasa aja, mau makan ya walaupun mual gitu ya tetap masuk makanan. Tapi kalau hamil anak perempuan itu nggak sama sekali, susah banget makan gitu kan. Dan mau makan nasi pun rasanya bau banget gitu ya nasinya, jadi akhirnya aku makan yang lain, makan buah kayak gitu-gitu. Selanjutnya nih teman-teman, masalah ngidam. Jadi pas anak laki-laki itu aku ngidamnya tuh ngidam siaran-siaran olahraga gitu kan, kayak bola tiba-tiba gitu kan. Aku tuh sebenarnya dulu nggak suka banget sama bola gitu loh. Kalau misalnya suami aku nonton, pasti aku tuh sering minta pindahin dong, jangan nonton bola, apaan sih, aku nggak ngerti gitu ya. Terus tiba-tiba pas aku hamil anak laki-laki gitu kan, ternyata aku suka sama bola, tiba-tiba aku pengen nonton bola. Terus setiap hari tuh aku kan malam suka begadang ya, suka kebangun di sekitaran jam 12 gitu kan, atau jam 1 malam itu aku suka kebangun, dan itu tiap hari aku nonton bola teman-teman. Dan selain itu aku juga seneng banget sama nonton film-film action gitu kan, kayak yang berantem-berantem gitu ya, terus silat kayak gitu. Beda pas sama hamil anak perempuan nih, pas anak perempuan itu lebih mellow gitu kan. Aku ya sama nggak suka bola gitu ya, dan aku lebih sukanya tuh suka film-film drama, kayak drama Korea gitu-gitu aku tuh suka gitu ya. Nggak tahu kenapa ya, namanya orang hamil ya gitu kan, ternyata unik, dan itu pengaruh ke hormon hamil juga mungkin ya. Jadi ya ternyata ada perbedaannya gitu ketika hamil anak perempuan dan juga anak laki-laki. Nah teman-teman, itu dia ya pengalaman aku ketika hamil anak perempuan dan laki-laki. Ciri-cirinya ternyata benar-benar beda ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman juga nih yang lagi ngira-ngira kira-kira babynya cewek atau cowok ya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan buat teman-teman nih jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.